Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Sasabila Rafdian, NIM 2014-325, jurusan Asuransi Syariah semester 4A. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas hari raya pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Jika teman-teman mempunyai buku Matematika Ekonomi, itu terdapat pada soal latihan nomor 7. Berikutnya soal pada nomor 4, yaitu carilah jumlah dari A. 40 bilangan bulat positif ganjil yang pertama, yang B. 25 bilangan bulat positif genap yang pertama, dan yang C itu 60 bilangan positif yang pertama. Baik, kita akan menyelesaikan pada bagian A terlebih dahulu, yaitu 40 bilangan bulat positif ganjil yang pertama. Jadi kita cari dulu nih 40 bilangan bulat positif ganjil itu apa aja. Nah, jadi kita diawali bilangan ganjil itu ada angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai 40 bilangan. Nah, setelah kita sudah tahu nih bilangan positif ganjilnya itu ada angka 1, 3, 5, 7, berikutnya kita cari A-nya nih. A-nya itu bisa dilihat dari, jadi A-nya itu yang diawali sama bilangan positif ganjil itu apa? Angka apa? Angka berapa gitu. Jadi kita lihat dari angka ini. Kan dia diawali angka 1 kan kalau ganjil itu. Nah, jadi A itu sama dengan 1. Dan selanjutnya kita cari B-nya. B-nya itu beda. Bedanya itu kita lihat dari sini. Dari 1 ke 3 itu selisihnya berapa? Kayak ditambah berapa? Jadi ditambah 2. Nah, jadi bedanya itu sama dengan 2. Selanjutnya kita cari N. N ini banyaknya suku. Jadi banyaknya suku itu kita lihat dari soalnya nih. Soalnya 40. Kenapa kok N-nya 40? Karena ya ini dia diketahuinya itu 40 bilangan bulat positif. Jadi ya suku paling banyak pada soal ini. Dia kayak pusatnya itu, gitulah intinya. N-nya itu sama dengan 40. Nah, setelah kita udah ketahui semuanya, barulah kita menyelesaikan dengan memakai rumus barisan aritmatik, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, Sn itu juga bisa bilang suku ke N. N-nya itu kan suku paling banyak, jadi bisa dipakaikan S40, bisa juga ya Sn aja, terserah kalian lah ya. Saya biasanya tuh bisa S40 karena suku ke N itu kan diketahui 40. Jadi ini sini N juga dimasukin, tinggal masukin 40 per 2 dikali 1 ditambah 40 dikurang 1 dikali B-nya itu 2. Nah, tinggal kita jumlahin ke bawah 20. Nah, ini masih tutup kurung 2 ditambah 40 dikurang 1 39 dikali 2 20 .
2 ditambah 39 dikali 2 yaitu 80. Nah, jadi 20 dikali 80 jadi 1600. Nah, ini jawaban pada bagian A, yaitu dapat hasilnya 1600. Jadi pada 40 bilangan bulat positif yang pertama itu kita pakai rumus barisan aritmatika, dapat hasilnya 1600. Setelah kita sudah selesai menemukan jawaban pada soal nomor 4 pada bagian A, selanjutnya kita mencari jawaban pada soal bagian B-nya. Nah, di sini soal pada bagian B-nya itu yang ditanyakan 20 bilangan bulat positif genap yang pertama. Jadi tuh hampir sama ya sama yang tadi bagian A, tapi bedanya itu bagian A-nya itu kan dia yang ditanya ganjil. Nah, kalau yang B-nya itu dia ditanyakan genap. Nah, yuk kita cari dulu nih pada 25 bilangan bulat positif genap itu ada angka berapa aja. Jadi bilangan bulat positif genap itu diawali angka 2, terus apa lagi, ada angka 4, 6, 8, dan seterusnya sampai dengan 25 bilangan. Setelah kita sudah ketahui nih bilangan bulat positif genap itu udah ada angka 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya kita cari A-nya. A-nya itu awal dari angka genap itu diawali angka berapa, yaitu ada angka 2. Berarti A-nya itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita cari bedanya. B-nya itu dilihat dari sini lagi nih. Jadi angka 2 ke 4 itu ditambah berapa? Jadi ditambah sama dengan tambah 2. Jadi bedanya itu sama dengan 2. Nah, setelah kita udah mendapatkan diketahui A, B, selanjutnya kita mencari N. N itu banyaknya suku. Banyaknya suku itu dilihat dari soalnya. Soalnya itu yaitu N sama dengan 25. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semuanya sama nih, kita masukkan menggunakan rumus barisan aritmatik lagi, yaitu Sn sama dengan N bagi 2A ditambah N dikurang 1 dikali B dalam kurung. Jadi sini S itu 25 sama dengan 25 2 itu 25 dikurang 1 dikali 2. S 25 4 ini tambah
Jadi tinggal diturunin, dijumlahkan, jadi 25 dikurangi 1, 24 dikali 2, 25, 2. Nah, dikali jadi 4 ditambah 24 dikali 2 yang diturunin jadi 52. Nah, ini bisa dicoret ya, jadi 26. Jadi 25 dikali 26 yaitu 260. Nah, jadi kita udah ketahui nih, dapat nih jawabannya, yaitu 260 pada bagian B. Nah, ini kalau menggunakan rumus barisan aritmatika. Setelah sudah mendapatkan hasil pada bagian B, dan yang terakhir kita akan mencari jawaban pada bagian C. Baik, kita baca terlebih dahulu soal pada bagian C itu, yaitu pada 60 bilangan positif yang pertama. Nah, jadi bilangan positif yang pertama itu ada angka berapa aja nih? Misalnya ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan seterusnya sampai 60 bilangan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah ketahui nih bilangan positifnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, berikutnya kita mencari A-nya. A-nya itu bisa kita lihat diawali sama awal bilangan positifnya, yaitu angka 1. Sama kayak yang tadi, kayak pada bagian A sama B. Itu pasti kalau dilihat awal yang diawali sama bilangan pasti ya tergantung sama pada soalnya gitu. Nah, jadi di sini A-nya itu sama dengan 1. Dan selanjutnya B-nya itu bedanya. Nah, di sini kita lihat bisa dari sini. Jadi 1 ke 2 itu jedanya berapa, selisihnya gitu. Nah, 1. Kenapa bisa 1? Karena kan habis angka 1 ya 2, berarti nanti ditambah 1 kan, nggak mungkin kayak ditambah 2. Kalau ditambah 2 itu berarti 1 ke 3 kan. Nah, setelah kita sudah ketahui A, B-nya, selanjutnya kita ketahui N. N-nya itu sama dengan kayak banyaknya suku. Banyaknya suku itu dilihat dari soalnya. Tadi kan soalnya itu diketahui 60 bilangan positif, berarti N-nya itu sama dengan 60. Nah, setelah kita sudah ketahui A, B, dan N-nya, kita masukkan rumus barisan aritmatik, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 A ditambah N dikurang 1 dalam kurung B dikali B dalam kurung lagi. Nah, di sini S-nya diketahui S60. Nah, karena N-nya itu kita udah ketahui gitu 60. Nah, berikutnya kita masukin nih N-nya 60 per 2. A-nya berapa? A-nya 1. 1 ditambah dalam kurung 60 dikurang 1 dikali 1. Selanjutnya
60 lagi 30. Jadi kita turunkan, kita jumlahkan, jadi 60 dibagi 2 ya, itu 30 dalam kurung 2 ditambah 59 dikali 1. Kita turunin aja, jadi 30 dalam kurung jadi 61 sama dengan 1830. Bentar. Jadi hasilnya itu 30 dikali 61 1830. Nah, ini dia jawaban yang terakhir pada bagian C, yaitu 1830 hasilnya. Kalau kita memakai rumus barisan aritmatik, nah berarti tadi itu pada bagian A mendapatkan hasilnya 1600 dan pada bagian B mendapatkan hasil 260 dan pada bagian yang C itu mendapatkan hasilnya 1830. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.